untuk surat kuasanya. Surat kuasa menunjukkan kami sebagai kuasa hukum ke Mas Yogi dari Muhammad Anwar Associate. Karena udah terlalu sering, ada beberapa institusi juga akhirnya diragukan kredibilitasnya, apalagi teman-teman para dokter juga pada DM. Udah sempat diangkat sama Pak Hotman tuh 4 tahun lalu. Waktu itu gue ditelepon, ditanya bersedia, Pak Hotman mau sponsorin di Snap, gue bilang oke, no problem. Jadi gue pikir lebih bagus dilakukan tindakan yang jelas, supaya jangan kayak orang drama di sosial media, nggak bagus, nggak ada edukasi. Kalau memang gue salah, gue tanggung jawab. Ya udah, kita bikin laporan, nanti Mas Yogi dari Muhammad Anwar Associate yang diurus sebagai kuasa. Perni Hasan jual, Denny Sumargo beli. Denny Sumargo jadi ramai perbincangan publik usai ditantang oleh Perni Hasan untuk melakukan tes DNA terkait putri Perni Hasan yakni Aliesa Anjani yang hingga kini belum jelas siapa ayah kandungnya. Netizen pun mulai bereaksi beragam. Ada yang mengatakan Perni Hasan lagi ngelantur, sudah sepi job lah, butuh panggung lah, lagi pansos lah, mau nyalek DPR sepi peminat dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu timbul pertanyaan di benak kita, mengapa Perni Hasan kembali menyenggol Denny Sumargo padahal kasus ini sudah selesai beberapa tahun lalu? Apakah ini sebuah drakor atau ada udang di balik batu? Atau jangan-jangan ini hanya pansos Perni untuk menaikkan elektabilitasnya sebagai caleg atau calon legislatif 2024 mendatang. Sebelum masuk ke topik, yang pertama kita bahas dulu siapakah sebenarnya Perni Hasan ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Perni Hasan dikenal sebagai seorang disc jockey atau sering disingkat DJ. Profesi DJ masih digeluti Perni Hasan hingga sekarang. Dia lahir pada Maret 1989 atau berusia 34 tahun sekarang. Perni Hasan memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Aliesa Anjani dan yang kedua bernama Seksu Ruston. Ia telah menikah 2 kali. Pernikahan pertama Perni Hasan berlangsung pada tahun 2013 lalu dengan Andre Kris Budianto. Setelah ia meminta pertanggungjawaban Densu, kemudian Perni menikah dengan Andre yang juga berprofesi sebagai DJ setelah melahirkan Aliesa Anjani pada 12 Agustus 2013 lalu. Namun sayangnya pernikahan Perni Hasan dan Andre Kris Budianto hanya beberapa bulan pun kandas. Perni memilih untuk bercerai karena Andre dituding sering melakukan KDRT dan berselingkuh dengan wanita lain. 4 tahun kemudian Perni Hasan menikah lagi dengan Ruston pada Mei 2017. Dari pernikahan tersebut Perni dikaruniai seorang putra yang bernama Seksu Ruston. Diketahui Rustom berprofesi sebagai eksekutif chief di Rich Village Hotel Surabaya. Sayangnya, nasib rumah tangga keduanya tidak diketahui pasti sebab potret Rustom tak lagi dipajang di akun milik Perni Hasan. Selain sebagai DJ, Perni Hasan juga memiliki beberapa bisnis. Salah satunya jual beli mobil bernama PHK yang terletak di beberapa kawasan seperti kawasan Cipodo, Cipete, Joglo, dan Alam Sutra. Perni Hasan juga merupakan pemilik salah satu produk kecantikan yang diberi nama PH Beauty Woman. Kabar terbarunya, selain berkarir sebagai DJ dan pengusaha, Perni Hasan ternyata juga bakal terjun ke dunia politik. Perni mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau caleg tahun 2024 mendatang. Diketahui dia bergabung dengan Partai Nasional Demokrat atau disingkat dengan Nasdem. Namun belum diketahui pasti apakah Perni Hasan mendaftar sebagai caleg DPRD atau DPR RI. Tentu kabar Perni Hasan yang akan maju sebagai caleg 2024 mendatang, netizen pun mulai curiga jika Perni Hasan menyenggol Densu terkait tes DNA hanya pansos semata demi menaikkan elektabilitasnya.
apakah tudingan itu benar atau tidak? Hanya Perni sendiri yang tahu. Netizen hanya bisa menebak-nebak saja. Karena dalam dunia politik, para kandidat bakal menggunakan berbagai cara untuk menaikkan elektabilitasnya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah awal mula perseteruan Denny Sumargo dan Perni Hasan? Seperti diketahui, 10 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2013 silam, Denny Sumargo sempat dituding menghamili seorang DJ bernama Perni Hasan. Kala itu, Perni melaporkan Densu atas dugaan telah menghamilinya hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Aliesa Anjani. Tak tanggung-tanggung, Perni menjambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan si Densu. Diketahui bahwa Densu dan Perni Hasan memiliki hubungan khusus atau dalam tanda kutip hubungan spesial. Perni menuding jika Densu kerap berkunjung ke kediamannya beberapa kali dan sempat melakukan aham-aham. Tak hanya melaporkan ke Polda Metro Jaya, Denny Sumargo juga diadukan ke Komnas Perempuan. Gara-gara kasus ini membuat karir Denny Sumargo pada saat itu hancur dan merosot. Namun lantaran yakin jika tudingan itu hanyalah sekedar fitnah, Densu pun melakukan tes DNA pada tahun 2019 lalu. Ternyata faktanya mulai terkuak. Dari hasil tes DNA itu membuktikan jikalau Denny Sumargo bukanlah ayah biologis dari anak Perni Hasan. Kala itu, kepada anak tersebut, Denny Sumargo sempat meminta maaf lantaran sosok ayah yang diharapkan Aliesa ternyata bukan dirinya. Yang ketiga, bagaimana dengan polemik hari ini? Nah, kita semua sudah tahu bahwa Perni Hasan baru-baru ini kembali bikin heboh. Melalui unggahan story miliknya, dia menantang Denny Sumargo melakukan tes DNA kembali untuk kedua kalinya. Seolah-olah Perni Hasan di sini masih meyakini bila putri yang dilahirkannya itu adalah anak dari Denny Sumargo dan menganggap kemungkinan ada kesalahan pada hasil tes DNA sebelumnya. Bahkan Perni Hasan menyebut jika hasil dari tes DNA kali ini akan membuat semua orang tercengang. Pasalnya, dulu Denny Sumargo melakukan tes DNA di rumah sakit yang dipilihnya sendiri, bukan pilihan Perni Hasan. Saya bacakan dulu ya isi caption unggahannya, karena unggahan ini sudah dihapus oleh Perni usai diancam akan dilaporkan oleh Densu ke kepolisian. Tetapi netizen sudah berhasil men-screenshot sebelum dihapus. Luar biasa perjuanganku. Semangat nak. Tes DNA kali ini yuk biar tambah mengejutkan lagi. Kan kemarin rumah sakit pilihan dia, dokter pilihan dia, gantian dong rumah sakitnya dari saya. Kemudian salah satu netizen mengomentari dan mengingatkan si Perni ini, "Kak, udah kak, aku sudah follow kakak, please nggak usah bahas masa lalu, lanjutkan hidup, aku suka Kak Perni yang adem." Nah, kemudian salah satu netizen juga menambahkan, "Kak, udah kasihan sama anaknya, nanti dia gede malah akhirnya sadar kalau dia anak hasil di luar nikah. Soalnya posisi kakak juga salah, udah tahu nggak ada ikatan pernikahan, kenapa mau aja diajak happy bla bla bla, mana sampai jadi. Terus sekarang malah mati-matian minta yang cowok tanggung jawab, ya pasti dia nggak bakalan mau. Padahal secara agama aja sudah jelas kalau anak hasil di luar nikah nggak bisa minta tanggung jawab ke bapaknya, sekalipun itu bapak kandungnya. Buat jadi wali nikah aja nantinya nggak akan bisa. Sekarang mending fokus aja gedein dia sampai one day si cantik udah besar, udah sukses buktiin dan bikin bapaknya nyesel karena dari dulu nggak mau ngakuin dia sebagai anaknya. Pakai lagi mahkotanya ke Perni, jangan ngemis pengakuan dari laki-laki kayak gitu." Nah, kemudian salah satu netizen juga ikut menambahkan, misal tes ulang dan bukan anak Densu gimana, nggak kebayang gimana hancurnya hati anak ini ya. Nah, kemudian komentar dengan nada sindiran pun mulai bermunculan.
Butuh panggul lagi kah? Virus like udah dikit, ketenaran udah tenggelam. Kalau emang gak terima karena dibahas terus, apa gak bisa DM yang bersangkutan aja? Panas dan gerah karena podcast yang bersangkutan menyanggupi untuk bayar DNA tamu podcastnya. Captionnya seolah meragukan hasil rumah sakit dan dokter gak ngerti lagi, serius nanya. Kasihan amat, masih heboh sendiri. Sementara Densu udah bahagia sama Kak Olivia. Tuhan itu gak bakal salah pilih, kasih berkat ke Densu kalau emang dia ada berbuat salah sama lo. Kemudian ada lagi, kata Mbak Penny, berarti pihak rumah sakit yang dulu ditunjuk Bang Denny ini tidak jujur dalam memberikan hasil tesnya, karena mbaknya masih belum percaya sama hasil tesnya. Kalau memang hasilnya nggak benar, bisa dipidanakan loh pihak rumah sakitnya, Mbak. Tapi kalau mbaknya yang nggak benar, pihak rumah sakit bisa mempidanakan Anda, Mbak. Kemudian lanjut, nggak usah diladenin sis, case close sama orang yang kayak gitu, jatuhnya debak kusir. Saya aja dah malas balas komennya, nggak nyambung komen, dia dibalas yang benar malah ngelantur ngakak sendiri jadinya. Nah, menanggapi senggaulan Penny Hasan, Denny akhirnya buka suara terkait tantangan tersebut. Melalui unggahan story miliknya, Densu mengatakan bahwa dirinya menerima tantangan untuk melakukan tes DNA kembali, meski beberapa tahun lalu sudah pernah dilakukan. Densu mengatakan sejak 4 tahun lalu dirinya sudah menyampaikan kepada Penny bahwa dirinya bersedia melakukan tes DNA ulang dan tidak mempermasalahkan mau diuji 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin sampai beberapa kali pun. Padahal waktu itu Hotman Paris sudah bersedia untuk mensponsorinya. Dari unggahan balasan Densu, dia ingin menyampaikan secara tidak langsung Penny meragukan kredibilitas rumah sakit tempat pertama kali dilakukan tes DNA, yaitu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Karena kasus ini kembali mencuat ke ranah publik, Denny Sumargo mempertimbangkan akan melaporkan DJ Penny Hasan atas dugaan pencemaran nama baik. Pertanyaannya, apakah laporan ke kepolisian ini akan terus dilanjutkan atau akan berakhir damai? Bagaimana menurut netizen? Tinggalkan komentarnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini.